PDW itu salah satu bagian dari proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen itu panjang, mulai dari kita membuat sebuah output kriteria apa sih yang diinginkan organisasi Wanadri ini terhadap sosok anggota Wanadri ini mau seperti apa. Nah itu mulai dari situ. Halo geng, selamat datang di channel Wanadri Media bersama saya Gina. Channel ini merupakan media sharing pengetahuan dan pengalaman berbagai aktivitas petualangan. Khususnya yang sesuai dengan 4 pilar kegiatan Wanadri, yaitu pendidikan, penjelajahan, kemanusiaan, dan lingkungan. Jika kamu tidak mau ketinggalan update video terbaru dari kami, silahkan untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak loh geng. Yuk teh. Ini di sebelah saya sudah ada narasumber. Jadi biar saya perkenalkan dulu siapa narasumber yang sekarang duduk di sebelah saya. Saya sebut sama gelarnya nih teh. Waduh. Saya sebutkan aja nama lengkapnya. Ini Dr. Randa Sri Hani Handayani, MPD. Betul? Sri Handayani. Oh, Sri Handayani, MPD. Ya. Atau bisa kita panggil aja Teh Hani ya, panggil Teh Hani. Teh Hani itu masuk Wanadri tahun 93. Tahun 93, kemudian nama NRP Teh Hani. NRP-nya Wanadri 663 Kayu Api. 663 Kayu Api. Kayu Api itu untuk laki-lakinya Tapak Lembah. Tapak Lembah. Aktivitas sekarang gimana Teh Hani? Aktivitas sekarang saya sebagai dosen di Universitas Islam Nusantara. Selebihnya kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan. Ya, ngajar. Terbuka. Berarti kalau di masa pandemi sekarang ngajar jadi geser juga ya? Geser juga. Jadi online. Online. Pengalaman di Wanadri Teh Hani bisa diceritakan sedikit? Pengalaman di Wanadri sebenarnya di tahun mulai 93 itu setelah jadi anggota muda. Ya jadi pelatih untuk beberapa periode PDW, kemudian kebetulan pada tahun 2010 itu dipercaya untuk jadi wakil komandan di komandan latihan. Sebelumnya di bagian kesiswaan atau kurikulum lah kalau di pendidikan dasar Wanadri gitu. Terus saya juga sempat dengar nih katanya untuk disertasinya Teh Hani ya sama tesis sama disertasinya itu masih berkaitan dengan pendidikan alam terbuka, itu betul ya Teh Hani ya? Ya betul. Jadi itu tahun berapa itu ya? 2008 itu saya S2-nya dan tesisnya itu tentang pendidikan karakter berbasis lingkungan alam. Kebetulan yang memang fokusnya itu di Wanadri karena mainnya memang di Wanadri. Perhimpunan Penempur Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Baik, teman-teman, jadi ini tuh adalah podcast perdananya Wanadri Media, dan di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dasar Wanadri bersama Teh Hani. Pastikan teman-teman menyaksikan video kami hingga selesai ya. Baik Teh Hani, kita mulai. Aku agak penasaran sih sebenarnya sama pendidikan dasar Wanadri ya. Jadi kalau kita ngelihat di YouTube-nya Wanadri Media itu banyak sekali yang bertanya tentang pendidikan dasar Wanadri. Tapi sebelum saya masuk ke pendidikan dasar Wanadrinya, saya mau nanya dulu, ini Teh Hani itu emang beneran interest dari dulu gitu? Maksudnya bener-bener tertarik banget sama dunia pendidikan ketika awal bergabung di Wanadri atau gimana gitu? Jangan-jangan sebenarnya bikin tesis sama disertasi juga karena sebegitu cintanya sama Wanadri gitu? Sebenarnya sih karena perjalanan waktu saja ya, jadi karena seringnya saya berkegiatannya di bidang pendidikan. Mulai dari tahun 96 itu mulai merumuskan sebuah pendidikan yang lebih runut, lebih sistematis gitu dari tahun 96 itu. Untuk pendidikan tahun 96 itu cukup lama itu menggodoknya itu dengan teman-teman yang lain. Jadi bukan sendiri gitu, bukan sendiri.
teman-teman yang lain merumuskan grand design sebuah pendidikan dasar Wanadri. Nah, mulai dari situ saya tertarik, kemudian sampai di tahun kenapa saya kuliah lagi itu karena salah satunya adalah satu tanggung jawab ya saya sebagai anggota Wanadri, dan juga Wanadri ini harus bisa pendidikan dasar Wanadri itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, jadi bukan hal yang main-main pendidikan dasar yang dibuat oleh Wanadri. Berarti secara tidak langsung ya si Wanadri juga memang udah punya pedoman lah gitu ya untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang si pendidikan dasar Wanadri. Ya, tapi Teh Hani jangan dulu cerita masalah hasil, jangan dulu cerita tentang hasil disertasinya, itu nanti aja dibahas di belakang setelah setelah kita diskusi Teh Hani. Mangga. Oke. Jadi karena banyak sekali nih, nggak tahu ya kenapa orang-orang antusias sekali gitu. Banyak teman-teman di sini yang merasa sangat antusias dengan proses pendidikan dasar Wanadri Teh Hani. Sebenarnya apa Teh pendidikan dasar Wanadri itu? Mungkin karena bisa jadi dikatakan kalau kita lihat sosok Wanadri ya mungkin ya tapi ini baru belum dibuktikan secara penelitian juga gitu. Tapi performance anggota Wanadri itu bisa membuat orang menjadi trust bahwa orang tersebut atau anggota Wanadri ini bisa dipercaya. Bisa seperti itu juga. Dan kalau misalnya kita bicaranya pendidikan dasar, itu adalah sebuah pola pendidikan untuk membentuk si karakter atau sosok Wanadri itu. Bisa dikatakan seperti itu. Itu yang sebenarnya bikin orang itu tertarik ya. Ya. Nah, kalau untuk si PDW-nya sendiri berarti itu proses rekrutmen aja berarti. Salah satu proses rekrutmen atau gimana Teh? PDW itu salah satu bagian dari proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen itu panjang. Mulai dari kita membuat sebuah output kriteria apa sih yang diinginkan organisasi Wanadri ini terhadap sosok anggota Wanadri ini mau seperti apa. Nah, itu mulai dari situ. Kemudian dibuatlah kriteria dan sehingga pencarian calon siswa atau calon-calon siswa yang nanti ikut PDW, nah itu mulainya dari situ. Baik Teh, kalau misalkan pendidikan dasar Wanadri itu merupakan bagian dari proses rekrutmen ya, bagian dari proses rekrutmen anggota Wanadri. Ya. Nah berarti rangkaian pendidikan atau rangkaian yang keseluruhan ya, rangkaian secara keseluruhan untuk proses rekrutmennya itu startnya dari mana sampai mana ya Teh? Untuk yang lewat ini ya, untuk yang lewat jalur pendidikan dasar Wanadri, karena kan untuk menjadi anggota Wanadri ada melalui pendidikan dasar, ada yang menjadi anggota luar biasa ya, atau anggota kehormatan. Nah ini untuk yang melalui jalur pendidikan dasar Wanadri, proses rekrutmen itu dari mana sampai mana Teh? Karena kan PDW itu tadi hanya part of ya, bagian dari proses rekrutmen. Gimana? Iya, mulai dari kita menentukan kriteria anggota Wanadri. Kemudian setelah itu kita mulai proses pencarian yang sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, ini dalam proses ini yang dilakukan oleh Wanadri itu bisa secara private face to face, artinya ketika ada orang yang memang tertarik untuk masuk Wanadri, tapi itu kita lobby lagi gitu, benar nggak sih dia serius nggak sih untuk masuk Wanadri, atau juga dengan cara public face to face, jadi modelnya seperti seminar atau workshop yang diadakan di kampus-kampus ya. Memang sasarannya kan usia muda ya, artinya pemuda. Nah ini jadi sasaran itu yang dicari masyarakat juga secara, kan Wanadri heterogen ya, artinya tidak dibatasi dia harus anak sekolahan saja, tapi bisa juga dari misalnya dia hanya pendidikannya SMA saja sampai mungkin S2 atau S3 bisa saja masuk anggota Wanadri gitu. Tapi ada proses pendidikannya itu. Kemudian setelah itu masuklah
proses seleksi. Nah, seleksi ini dibuat untuk kriteria itu memang tercapai. Seleksinya bisa fisik, ada psikotes, ada tes medisnya juga. Jadi memang cukup strike juga gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan memang yang masuk anggota Wanadri itu sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, kemudian masuklah ke proses pra PDW, kemudian ada PDW-nya, kemudian nanti kalau lanjut, nanti bicaranya lanjut, itu masuk ke proses masa anggota muda, dan barulah jadi anggota Wanadri. Berarti untuk proses rekrutmen aja itu dimulai justru sebelum calon siswa itu bisa jadi emang belum benar-benar belum jadi calon siswa ya sebenarnya. Iya kan, kalau kita bikin tadi menurut Teh Hani yang face to face itu ya. Lobby dulu. Atau yang apa face to face, public face to face itu kayak bikin seminar mungkin ya Teh ya. Seminar. Ya, Nah, itu kan berarti kan tahapannya bagaimana supaya orang-orang itu mengenal Wanadri kan, mengenal Wanadri walaupun belum tentu si peserta seminar itu tertarik untuk mengikuti pendidikan dasar Wanadri, betul nggak Teh? Ya. Jadi memang yang harus sepaham, memang dia cocokkah dia menjadi anggota Wanadri, atau Wanadri cocok nggak buat orang tersebut. Itu dimulai dari fase itu, ya. Bahkan sebelum jadi calon siswa. Ya. Dan baru selesai proses rekrutmen itu setelah selesai melakukan perjalanan PDW itu selesai, dia sebenarnya dikatakan menjadi anggota Wanadri. Udah jadi anggota Wanadri, tapi belum bisa dikatakan anggota penuh ya. Kalau misalnya secara teknikal itu baru dasar. Tapi yang dititik beratkan di dalam PDW itu kan sebenarnya proses dia penekanannya kepada human skill-nya itu. Itu yang jadi tekanan di dalam proses pendidikan dasar Wanadri. Kalau perjalanan perjalanan anggota muda Wanadri Teh. Jadi ketika dia lulus pendidikan dasar Wanadri, masuk ke masa anggota muda, kemudian jadi anggota penuh. Apakah proses anggota muda juga itu merupakan bagian dari proses rekrutmen juga? Iya, sebenarnya lebih pendalaman atau pematangan dia nantinya untuk menjadi anggota Wanadri. Jadi tidak serta-merta misalnya ketika jadi Wanadri ya, kalau mungkin ada juga pilihan, kan itu pilihan ya. Pada akhirnya pilihan ketika dia sudah menjadi anggota Wanadri, kemudian dia apakah dia mau menjalankan masa anggota muda, tapi kan kalau ingin menjadi anggota Wanadri, ya itu harus dijalankan gitu. Panjang ya sebenarnya. Panjang, ya nggak sih prosesnya cukup panjang banget gitu. Berapa tahun gitu Teh kalau dihitung dari pas kitanya kasih edukasi lah ya gitu, bahkan untuk orang yang belum tentu dia mau masuk Wanadri dengan mengadakan seminar-seminar sampai akhirnya yang bersangkutan itu bisa menjadi Wanadri penuh gitu. Kalau dihitung prosesnya bisa lebih dari 2 tahun ada tuh. Kalau dia mengikuti aturan secara bertahap, step by stepnya, sebenarnya Diklat itu sudah membuat hitungannya itu sebenarnya 1 tahun ya, lebih sedikit lah. Tapi kalau misalkan itu tergantung dari ya istilahnya kemampuan orang, ya itu bisa sampai 2 tahun. Bisa sampai 2 tahun. Ya. Dimulai untuk dari menjalankan sampai masa anggota muda selesai. Berbeda-beda berarti ya? Beda-beda. Bisa seperti itu. Sebenarnya gini Teh, yang bikin tertarik ya, yang bikin sayanya tertarik gitu. Sebenarnya apa hasil yang pengen dicapai oleh si Wanadri hingga proses rekrutmennya itu sepanjang itu bertahun-tahun tuh? Kembali lagi ke mukadimahnya Wanadri ya, menjadikan membentuk pemuda dan pemudi ya di Indonesia gitu, yang Pancasilais sejati, jujur. Nah, untuk membentuk orang-orang yang tabah, daya juangnya tinggi, itulah yang ingin dimunculkan. Dan kemudian itulah Wanadri punya istilahnya ya kebermanfaatan buat masyarakat. Berarti sebetulnya setiap kali pendidikan dasar itu dilakukan,
yang tadi Teh Hani sebutkan itu tidak akan berubah ya. Menciptakan anggota yang seperti apa itu tidak akan berubah. Jadi tetap mengacunya ke situ. Ya, mengacunya kepada mukadimah yang organisasi. Kalau standar kebutuhan organisasinya sendiri itu bisa berubah tapi kan Teh? Bisa, misalkan untuk era sekarang itu dibutuhkan orang yang mempunyai daya juang atau ketabahan yang tinggi gitu. Bisa jadi di dalam proses kurikulumnya nanti penekanannya di situ. Tapi secara besarannya ya itu cinta tanah air, jujur. Jujur itu menjadi fondasi, paling fondasi. Lumayan lama dan ya kebayang sih sebenarnya gitu harus dimulai dari pas publikasi aja gitu atau menjaring ya supaya orang mulai mengenal Wanadri hingga selesai proses di tahap rekrutmen aja itu udah panjang sekali Teh Hani dan itu pasti energinya besar gitu. Besar sekali dan ya lama untuk mempersiapkan sebuah pendidikan dasar Wanadri itu tidak main-main, itu bisa sampai persiapannya itu bisa sampai setahun. Persiapannya aja 1 tahun? Persiapannya setahun. Karena bukan bicara hanya skenario latihannya saja, tapi kita daya dukung daya dukung di dalam proses pendidikan dasarnya itu sendiri. Pelatihnya, medan latihannya, suasana latihannya seperti apa yang harus dibuat. Sasaran tujuannya itu seperti apa yang harus dibuat. Sasaran itu tidak bisa kita hanya cuma bisa sasaran kegiatan, tapi tujuan besarnya kalau bahasa pendidikannya itu kurikulum aims-nya itu seperti apa, kurikulum goals-nya itu seperti apa, kurikulum objectives-nya seperti apa. Kalau goals itu kan matpelnya lah atau materi di dalam pendidikan dasarnya. Tapi kalau misalnya objek itu lebih kepada kegiatan, satuan kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau tujuan besarnya, grand design-nya mau dibentuknya yaitu sesuai dengan mukadimahnya itu, besarannya. Terus nanti dirunutkan lagi gitu. Panjang sekali ceritanya dan cukup menguras lah kalau misalkan masuk di diklat terus kemudian di kurikulum pendidikan dasar Wanadri. Cukup melelahkan. Jadi kita nggak bakalan dulu ngupas sampai terlalu dalam dulu. Kita tahan dulu sampai situ. Ya kita tahan dulu sampai yang tadi Teh Hani untuk masalah teknis ke dalamnya ditahan dulu ya Teh Hani ya. Okay. Karena ya itu panjang sekali. Pertanyaan yang mendasar lagi nih sebenarnya. Kan banyak sebetulnya kalau organisasi atau bisa dibilang komunitas gitu. Ada organisasi, ada komunitas. Itu menerapkan pendidikan dasar yang berbeda-beda kan Teh Hani ya gitu. Kenapa Wanadri harus membuat pendidikan dasar yang seperti ini? Atau kenapa si Wanadri itu harus ngelakuin pendidikan dasar gitu? Kalau misalkan lagi ngerekrut si anggotanya ya. Kan bisa aja gitu Teh kopdar misalnya. Hanya sekedar sharing-sharing biasa gitu. Kita ketemu tiap hari jam berapa misalnya kayak gitu Teh. Nah kenapa si Wanadri sampai menerapkan pendidikan dasar yang sebegitu seriusnya memakan waktu yang juga tidak sebentar? Iya. Karena kalau kita bicaranya, kalau yang dititik beratkannya pada human skill, itu kita tidak bisa bicara cuma sehari 2 hari. Atau misalnya cuma ketemu sekali terus kemudian berhenti dulu gitu misalnya pendidikan dasarnya. Tapi sebenarnya model pendidikan seperti itu ada dan dilakukan biasanya dilakukan oleh pencinta alam atau mapala atau Sispala, model-model seperti itu modelnya mentoring sebenarnya. Jadi ketemu misalnya Sabtu, Minggu, Persami bisa saja itu. Tapi pilihan yang dilakukan oleh organisasi Wanadri itu yang pembentukan human skill itu menjadi bagian inherent di dalam sosok Wanadri, maka pola model pendidikan dasar Wanadri itulah yang diambilnya. Nah, berkaitan dengan itu si pendidikan dasarnya itu memang memakan waktu yang cukup lama. Bukan cukup lama sih. Ya, lama. Kalau saya ngebayanginnya gini, kalau misalkan saya masuk kuliah semester, anggaplah semester 4 gitu. Betul. Berarti saya itu besar kemungkinan saya baru mendapatkan nomor itu ketika saya di semester 8. Iya. Iya nggak sih? Iya. Tapi kan ada kebermanfaatannya begini.
anggota Wanadri nih, misalnya anggota muda Wanadri nih, dia dilatih sama manajemen waktu, manajemen dirinya dilatih, dan itu tidak bisa didapat secara instan. Orang menjadi dia memiliki manajemen waktu yang baik itu kan dia harus mengalami proses, ya salah satu contohnya misalnya kalau di Wanadri dia bisa membagi waktu antara sekolah, terus antara tugas di rumah, kemudian tugas-tugas yang memang diberikan di Wanadri. Nah, ketika itu dia bisa melalui itu dengan baik, berarti orang tersebut dia sudah bisa, ya kalau bisa dikatakan orang yang hebat gitu, orang yang hebat. Kalau gitu terus aku apa kabar Teh Hani? Ya maksudnya kadang-kadang masalah resiko juga kan sebetulnya udah bisa diperkirain lah ya gitu, karena saya kan termasuk orang yang tidak menyelesaikan kuliah karena berkegiatan kan Teh. Tidak dikatakan bahwa itu dia tidak berhasil, nggak juga. Bisa jadi kan itu ada kelebihan lain yang didapat misalkan oleh orang-orang yang misalnya tidak menyelesaikan sekolah, bukan berarti pada saat itu dia selesai dan tidak bisa diselesaikan di masa yang akan datang. Bisa jadi itu bisa diselesaikan di masa yang datang. Yang namanya pendidikan kan bisa kapan saja. Pendidikan sepanjang hayat. Jadi itu bisa dilakukan kapan saja. Formalnya bisa dilakukan kapan saja, tinggal mengambil di mana. Nah, pendidikan non formalnya juga tetap dijalankan. Ya kasarnya ketika di pendidikan dasar Wanadri itu kan diajarin juga ya masalah manajemen waktu. Betul. Walaupun tidak secara teoritis gitu. Ya. Habit kan yang kebiasaan gitu yang dimunculkannya. Dan itu bukan berarti ketika ada orang yang lebih memilih untuk berkegiatan Wanadri terus hal yang lainnya jadi terabaikan, itu juga bukan berarti bahwa orang itu gagal. Gagal gitu. Enggak. Alhamdulillah. Kalau kita dari sudut pandang non formal education, orang tersebut tidak dikatakan gagal. Dia ada pilihan yang memang harus menjadi skala prioritas yang mau diambil. Nah, PDW itu dilakukan selama berapa hari Teh? Selama sampai sekarang ini 28 hari, artinya perjalanan perkembangan kurikulum di pendidikan dasar Wanadri dari tahun 71 itu mulai secara tersistem ya, itu mulai dari tahun 71 angkatan Tapak Rimba. Kemudian terus ada berkembang pendidikan dasarnya itu lebih runut lagi, itu di pendidikan dasarnya tahun 78 itu rawa laut. Dan kalau yang sekarang ini juga itu sudah banyak perbaikan-perbaikan. Nah, ini model yang ya sementara ini bisa dikatakan baku. Bisa baku tuh artian masih ada sisi-sisi lain yang bisa dirubah atau tapi secara runutnya itu 28 hari ditambah penutupan dan pembukaan itu sekitar 30 hari. Jadi si 28 hari tambah pembukaan dan penutupan itu Wanadri bisa mendapatkan formula yang dirasa sudah cukup pas itu juga melalui proses yang panjang Teh Hani. Iya. Jadi kan Wanadri berdiri tahun 64. Nah sementara sampai sekarang kita melakukan pendidikan dasar itu kan 30 hari. Ya sama pembukaan dan penutupan itu kan ya. Nah, sementara si sistem yang 30 hari itu baru dilaksanakan tadi tersistem itu tahun 78. Yang rawa laut udah masuk itu ya? Mulai masuk. Itu juga prosesnya dari 64 ke 78 juga sebetulnya sudah banyak. Kalau saya dapat dari senior-senior di Wanadri, perjalanan untuk mendapatkan formula pendidikan dasar yang seperti sekarang ini, perjalanannya dan kontribusi dari berbagai pihak itu sangat mendukung. Saya sangat erat sekali lah di dalam proses pendidikan dasar. Coba-coba trial and error itu juga terjadi. Sebelum menemukan formula yang cocok yang sekarang. Itu sebelum 78 atau sebelum yang 89? Sebelum 78. Sebelum 78. Yeah. Baik Teh Hani, kalau misalkan untuk sebetulnya rangkaian pendidikan dasarnya sendiri
ketika dikatakan udah masuk ke pendidikan dasar Wanadri gitu? Si rangkaiannya itu ada apa aja sih? Ya, jadi kalau kan sebenarnya kalau kita bicara pendidikan dasar Wanadri ini ada rangkaian sesudah seleksi dan dinyatakan bahwa ini menjadi calon siswa PDW. Nah, ini masuklah ke pra-PDW. Pra-PDW ini lebih kepada teori-teori yang tidak terbahaskan kalau ketika di PDW-nya, karena ini membutuhkan suasana belajar yang memang yang harus dibangun dan memang dia harus paham untuk dia siap menjalankan pendidikan dasar Wanadri secara aman. Itu kan baru dasar-dasar. Nah, dasar-dasarnya itu di pra-PDW itu yang dimunculkan di proses pra-PDW. Kemudian di PDW-nya ini masuk ke basic dan ada operasional. Basic ini sekitar ya 12 hari, kemudian sisanya itu operasional. Jadi dari tahun 78 pembagian bentuk kegiatan tadi tuh tidak pernah berubah, langsung aja jadi pakem gitu, Tani? Secara detailnya memang seperti itu. Jadi memang ada masa di mana ada pembentukan itu di basicnya itu, membentuk orangnya dulu sebelum operasional. Panjangnya? Oh, panjang sekali. Ngomongin PDW panjang banget, sumpah.